Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah jajan tadi? Terus ada yang sakit hari ini? Berangkat semua berarti? Iya, berarti full ya. Kelas 9B berangkat semua hari ini. Oh, ada yang sakit? Siapa? Oh, Musdalifah. Udah berapa hari? Baru 1 hari. Okay. 1 hari. Nanti kalau ini kan musimnya musim kemarau ya. Berarti anak-anak harus jaga kesehatan gitu biar nggak sakit. Okay. Untuk yang Mbak Musdalifah tadi ya yang nggak berangkat ya, kita doakan semoga cepat sembuh gitu. Okay. Kemudian absen dulu tadi udah ya, berarti hanya 1 yang tidak berangkat. Kemudian tadi udah dibersihkan ini kelasnya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Sekarang cek dulu kerapian kamu, kesiapan kamu dari hasduknya, sepatunya dimasukkan enggak, bajunya pakai hasduk enggak, dicek dulu. Yang hasduknya masih terpasang di luar kerudung, silahkan dibenahi dulu. Yuk, dikeluarkan cara pakainya, Mbak. Yuk, dibenarkan dulu. Dirapikan. Cara memakai hasduknya itu di luar kerudung. Oke. Oke. Ketua kelasnya siapa? Oke. Mas Rici. Oh ya, Mas Rici, pimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, ya, karena tadi Bu Su sudah ngecek kerapian kalian, kemudian udah absensi, kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Kita hari ini nanti akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke. Kira-kira pernah dengar kata ini apa belum? Pernah. Kapan? Kemarin. Nih. Kan tak suruh belajar. Berarti Mas Bima sudah belajar ya? Kemarin ya? Di rumah ya? Oke, sip. Berarti kamu kemarin sudah belajar sehingga sudah mengerti ya kata-kata pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nih. Kan tak suruh kemarin, tak suruh belajar dulu tentang materi hari ini, gitu nggih. Oke. Kemudian coba lihat gambar yang ada pada layar di depan. Oke. Ada gambar 1 dan juga ada gambar 2. Kemudian gambar 1, dari kedua pasang gambar di atas, mana yang menunjukkan tumbuh dan mana yang menunjukkan berkembang? Kan katanya udah baca di rumah, kira-kira kan berarti udah ada gambaran ya. Oh, tumbuh itu yang seperti apa, berkembang itu yang seperti apa. Ini diibaratkan dengan 2 gambar ini, silahkan diamati, dibandingkan kira-kira dari kedua gambar 1 dan 2 itu mana yang tumbuh dan mana yang berkembang. Tunjuk jadi. Oh ya Mbak, yuk. Oke. Oke, yang gambar 1 itu menunjukkan tumbuh, yang gambar 2 menunjukkan berkembang. Yang kelompok lain setuju?
7. Oke. Apa perbedaannya sekarang khusus tanya? Ada perbedaan enggak? Ada. Kira-kira apa? Siapa yang berani jawab? Adalah suatu proses yang dapat diukur dengan sistem ukur seperti tinggi badan dan berat badan. Oke. Kalau semisal berkembang adalah proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Oke. Khusus sekarang belum ke situ ini. Benar ya, itu kemarin mungkin anak-anak sudah belajar di rumah sehingga udah sedikit memahami pengertian dari tumbuh dan berkembang. Lah dari sini gambar ini, gambar 1, benar itu yang dinamakan dengan tumbuh. Apa bisa menjelaskan dua gambar ini? Kan tadi ukurannya, gitu? Berarti dari bayi ke dewasa itu sudah berubah ukuran tubuhnya. Benar ya, itu yang dinamakan dengan tumbuh. Oke. Kemudian yang gambar 2. Nih dari ini, sedang apa sih mereka? Sedang belajar. Oke. Yang anak SD dan anak SMA. Berarti dia sedang apa ya? Kemampuannya sudah berkembang gitu. Oke. Bisa belajar, bisa berdebat gitu. Oke, sekarang berarti udah ada gambaran ya antara tumbuh dan berkembang. Oke. Dulu di kelas 7 ya, kalian mendapatkan materi ciri-ciri dari makhluk hidup. Salah satunya adalah tumbuh dan berkembang. Gitu. Oke. Hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik nanti dapat membedakan apa? Membedakan konsep pertumbuhan pada manusia, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kemudian yang kedua, Oke. Oke, yang kedua peserta didik dapat menganalisis tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia termasuk perubahan pada masa pubertas. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Sebelum lebih lanjut kita nanti melaksanakan pembelajaran kita hari ini untuk apa ya? Melatih konsentrasi kalian, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri dulu yuk. Semuanya berdiri dulu. Ini untuk melatih kesiapan belajar kalian hari ini, melatih konsentrasi kalian hari ini. Dengan ice breaking, khusus punya 2 gambar. Gambar apa dan gambar apa? Oke, gambar dan semut ya Mas Awandia. Gambar gajah dan semut. Kalau di kehidupan kita sehari-hari, kalian pasti udah tahu kalau postur tubuh dari gajah itu besar apa kecil? Besar. Kalau semut? Kecil. Tetapi cluenya khusus nanti kebalikannya. Kalau khusus bilang gajah, berarti kalian kecil. Kalau khusus bilang semut, berarti kalian jawabnya besar. Diikuti dengan gerakan tangan. Kalau kecil ya kecil, kalau besar berarti besar. Gini. Bisa dicoba ya. Kalau khusus ngomongnya halus, berarti kalian jawabnya halus. Kalau khusus bertanyanya itu cepat, berarti kalian jawabnya cepat gitu. Oke, siap ya? Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut, gajah, semut, gajah. Kurang konsentrasi kalian. Semut kan besar ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bisa duduk kembali anak-anak. Oke anak-anak. Coba dilihat di sini sebelum nanti kalian kerja kelompok, sedikit tentang materi dari
pertumbuhan dan perkembangan. Ternyata keduanya itu memiliki definisi yang berbeda. Kalau yang pertumbuhan itu berarti intinya dia pertambahan jumlah dan ukuran sel. Seperti apa? Berat badan, tinggi badan. Oke, ya. Kemudian yang kedua yaitu sifatnya irreversible, tidak bisa kembali seperti semula. Kalau Mas Avandi sudah tingginya 150 ya nggak mungkin kembali ke 50 cm 50 gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga kuantitatif, dapat diukur. Misalnya berat badannya berapa kilo, kemudian tinggi badannya berapa sentimeter gitu nggih. Oke, itu untuk pertumbuhan. Kemudian untuk perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Tadi Mbak Nima sudah bilang kalau perkembangan itu bisa tadinya nggak bisa berbicara, kemudian bisa berbicara gitu nggih. Tidak bisa berhitung, di SD sudah mulai berhitung. Itu yang namanya dengan perkembangan, proses menuju kedewasaan. Yang kedua, reversible, dapat kembali. Nanti mungkin kayak sifatnya kekanak-kanakan lagi gitu. Kemudian yang ketiga, kualitatif, itu tidak terukur, tidak seperti yang tumbuh. Itu bisa diukur. Tadi berat badannya berapa kilo, kemudian tingginya berapa kilo. Kalau yang perkembangan itu kualitatif, tidak terukur. Oke. Kemudian nanti saat kalian kerja kelompok, mungkin sumber referensi untuk bacaan atau literasinya bisa pakai buku paket yang sudah kalian punya dan ditambahi di ringkasan materi yang ada di modul yang LKPD yang khusus kasih nanti. Gitu nggih? Oke. Ini gambar apa ini? Kita nanti kalau panjang umur pasti akan sampai tahap yang terakhir. Oke. Kira-kira kita sudah sampai tahap berapa ya? Itu siklus hidup manusia. Sebenarnya dimulai dari janin, itu yang di dalam kandungan, kemudian yang di luar kandungan mulai dari bayi, kemudian apa sih? Bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, terakhir manula. Kakek dan nenek gitu ya. Itu tahapan siklus hidup manusia. Tuh mereka punya ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan masing-masing. Sampai di pembentukan kelompok. Kita nanti akan bentuk satu kelas ini menjadi 6 kelompok. Seperti biasa aja, berarti ini sudah tertata nggih. Kita sudah punya kelompok, berarti pembentukan kelompok khusus sepakati dari sini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3, ini kelompok 4, sini kelompok 5, sini kelompok 6. Oke, gitu nggih. Yang tidak berangkat berarti kelompoknya siapa? Aduh, nggih, berkurang ya jumlah anggota kelompoknya. Nggak apa-apa. Oke. Untuk aktivitas kelompok, nanti anak-anak tak kasih LKPD, nggih. LKPD dan beberapa perangkat yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita hari ini. Nggih. Nanti masing-masing kelompok maju, perwakilan kelompok mengambil LKPD dan beberapa alat tulis yang sudah khusus siapkan. Oke. Kelompok 1. Kelompok 1 ini. Sini Mas. Mas hati-hati jatuh. Kelompok 2. Kelompok 2. Ini LKPD-nya. Kelompok 3.
Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Sudah dapat LKPD semua? Masing-masing kelompok? Oke, silahkan dibuka dulu. Oke. Tak jelaskan dulu bagaimana nanti cara kalian bekerja kelompoknya. Sudah siap dibuka semua LKPD-nya ya? Oke. Belum ya? Dah, pegang LKPD semua ya. Nanti kalian mengurutkan siklus hidup manusia yang tadi sudah tak tayangkan. Nah, mungkin ada gambaran toh tadi. Nah, berarti sekarang anak-anak sudah tak kasih masing-masing kelompok ada gambar, jam ya. Ada beberapa gambar. Ini masih acak, belum urut. Gambar siklus kehidupan manusia ya. Itu nanti kalian tugasnya mengurutkan dengan cara ditempel ya. Udah ada double tipnya, tinggal nempel nanti pakai yang putih. Nah, kita gunakan lembaran yang putih karena kalau yang hitam nanti tidak kelihatan. Oke. Nanti anak-anak tempel. Kalau nggak nyampe model seperti ini, berdiri, boleh dimiringkan. Oke, posisi memanjang, manjang ke samping gitu ya. Diurutkan tahapan siklus kehidupan manusia. Oke. Kemudian kalau sudah ditempel, tidak hanya nempel gambar tok, dan tidak hanya nempel gambar saja, tetapi bawahnya kalian buat peta konsep di panah-panah ngoten nika nggih. Ciri-ciri misalnya bayi, ciri-ciri pertumbuhan sama perkembangannya seperti apa, kemudian di usia berapa gitu, nggih. Berarti di bawahnya kasih tabel kotaan atau panah gitu biar jelas untuk memperjelas, oh ini ternyata ciri-cirinya untuk bayi, oh ini ciri-cirinya untuk masa remaja dan seterusnya gitu nggih. Kemudian jangan lupa sebelum menempel ditulis nama kelompoknya dulu, kelompok berapa, bawahnya ditulis anggota kelompoknya, kelas jangan lupa nggih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Berapa waktunya? Nanti 30 menit ya. Berarti 30 menit untuk mengerjakan, kemudian 20 menit untuk presentasi. Nanti Bu Sus harap saat presentasi tidak hanya satu anak yang ngomong atau menyampaikan. Berarti giliran di situ ada berapa tahapan? Ada bayi, ada anak-anak dan sebagainya. Berarti nanti kalian semuanya bisa aktif menyampaikan gitu ya. Untuk sumber bacaan atau materinya Bu Sus sudah meringkaskan sedikit di LKPD, bisa untuk kalian literasi nanti, dan di buku paket pada halaman berapa anak-anak? Halaman 3 sampai berapa? 3 ya? 3 sampai 7 ya. Nah, oke. Di situ semuanya sudah ada, tinggal anak-anak mencari, membaca dulu di situ. Gitu nggih. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak silahkan dimulai untuk berdiskusi, nggih.
Jangan lupa ditulis nama kelompoknya dulu sama kelas. Oke. Ada double tipnya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya dalam, nggak usah, kelasnya aja. Oke. Boleh, Buat namanya Bu. boleh. Oke. Jangan lupa nama kelompok kelas. Iya, nggak apa-apa. Iya, berwarna-warni. Gimana, Mas? Hah? Ya, sepedanya untuk nulis, ya, biar besar. Oke. Ingat, waktunya 30 menit ya. Ini di sini udah ada double tipnya. Tinggal masang. Spidolnya untuk nulis, Mbak. Oke. Ada apa? Hah? Kenapa? Enggak, namanya Maksudnya saya gini. Langsung aja pakai spidol. Nanti bebas sesuai kreasi kalian, ya. Tidak membatasi.
Ingat waktunya, ya. Bisa aktif semuanya, soalnya tersorot kamera. Sini Mbak, tengah Mbak. Ayo, bisa berdiri boleh. Yuk semuanya saling bisa ditempel-tempel langsung, berdiri boleh. Terus ada yang nggak usah dibayar ono, waktunya cepet. Ya, Nak. Mhm.
Sudah 10 menit berjalan waktunya. Ini kayak kelompok 1 bisa ditiru semuanya bekerja. Boleh berdiri, boleh ngadep. Caranya boleh nulis semua biar cepet. Waktunya kan gitu. Yuk lah gini, yuk. Kurang 15 menit lagi ya. Bu, kalau apa keterangannya kayak pulpen boleh ya? Boleh. Salam. Namanya peta kan berarti kemana monggo, nggih? Mau sesuai dengan keinginan kamu mau dikemanakan keterangannya, gitu ya?
Siapa tuh? Mirip Alfa. Mm-mm. Ini bisa menulis semuanya. Nih. Yuk Mas Naim. Kan bisa menulis semuanya, bisa berdiri gitu. Nih. Yuk biar cepat. Kayaknya 10 menit lagi loh. Gimana nak? Kalau udah selesai berarti ditempel. Pakai ini dalam. Nah, boleh. Ini boleh ditempel yang sudah selesai. Yang sudah selesai mungkin bisa ditempel untuk presentasi nanti. Mas Toto. Depan. Sini. Ya. Sini tuh. Tapi ini kelompok 6. Ya, nggak apa-apa. Nih. Sah. Yo, ini kelompoknya mana siapa? Yo, ini. Kelompoknya maju semua untuk nempelkan. Nempel. Ya, Mbak, lagi.
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan transparan. Masih kelihatan. Hmm? Oke, duduk kembali. Nanti tinggal nunggu presentasinya. Yo, siapa lagi yang udah selesai? Silahkan ditempel. Udah, yo, tempel. Sini. Yo, semuanya coba ikut nempel. Bantu Mas Bima. Kasih jarak. Ya, apa-apa. Boleh. Bawah nanti Mas Ricci, enggak apa-apa. Ini Mas, apa itu Mas? Bisa enggak? Nah. Kelompoknya Mas Ricci, bantu yo ini maju nempelkan. Kenapa? Mending nggak usah. Yuk, kelompok yang lain. Ini sudah.
Ya? Belum. Biar nggak tutup di gini kan. Oke. Ya, kelompok yang belum nempel. Yuk, segera untuk presentasi. Yuk, segera ditempel. Ya, semua maju. Yuk, kelompok 1. Tempel dulu. Nggak usah. Kan sudah ada di sana kan? Tulis maju boleh, nggak apa-apa. Terus tak copot loh. Awas itu guntingnya. Kurang 1 kelompok ya. Dalam. Oke. Pakai spidol, Mas. Boleh pakai spidol. Ini. Yuk, kelompok 5. Tempel dulu. Kenapa, Mas Andi? Tidak usah panjang-panjang. Oke. Ya. Lah,
Sudah semua? Sudah ditambal semua? Dari kelompok 1 sudah ya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ada 6 di sini. Hasil diskusi kalian bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Oke. Nanti setiap kelompok tugasnya adalah presentasi. Presentasi semua kelompok anggotanya wajib maju. Oke. Nanti urut semuanya wajib aktif menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan, kalian kerjakan, gitu. Tidak urut kelompok, tenang saja. Tidak langsung kelompok 1, kelompok 2, enggak. Tapi khusus kepingin yang beda gitu, yang beda. Kemudian nanti yang apalagi nanti terserah khusus tak panggil kelompok siapa dulu harus siap. Itu Oke. Oke, khusus kepingin yang maju presentasi dulu menyampaikan hasil diskusi kalian yaitu kelompok 3. Nah, nanti tak kasih alasannya. Kenapa khusus kok kepingin kelompok 3 dulu yang maju? Yuk, kelompok 3 mana? Oh ya, yuk, kelompok 3. Kelompok 3 enggak usah bawa buku, langsung aja nanti dibacakan hasil dari kerja kelompok kalian. Baris sana dulu biar urut, nggak ngadangi teman-temanmu. Nanti yang mau buka salam dulu siapa? Geser sana urut. Kan grup punya kamu sini ya. Ya sana lagi. Ayo terus sana Mbak. Urut kayak mau baris masuk itu nggak apa-apa, boleh lah gitu nih. Kan punya kamu di sini ya. Oke. Gantian. Dicedak gini. Dibuka dulu dengan salam. Oke, yang lain konsentrasi memperhatikan dulu, apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Udah siap, Mbak, Mas? Siap ya? Mana punya kamu tadi kelompok 3? Oh, keseliru koncone. Oke. Silahkan dibuka dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi siklus hidup manusia. Oke, satu-satu dulu boleh biar tidak bareng masuk. Oke. Masa bayi pertumbuhan berat dan tinggi badan bertambah pesat.
Perkembangannya belajar merangkak, berjalan, berbicara, kata-kata pertama, perkembangan motorik halus dan kasar. Geser, geser. Masa anak-anak pertumbuhan fisik yang stabil perkembangan, belajar membaca, menulis, berhitung, perkembangan kognitif dan sosial. Masa remaja pertumbuhan terjadi growth spurt atau percepatan pertumbuhan yang sangat cepat, perkembangan pubertas, kematangan organ reproduksi, perubahan emosi, pencarian jati diri, dan pembentukan identitas. Masa dewasa, pertumbuhan fisik berhenti mencapai puncak kematangan, pertumbuhan kematangan psikologis, stabilitas emosi, perkembangan karir, dan perbentukan keluarga. Lima, manula, masa manusia lanjut usia, yaitu setelah melewati 50 tahun. Masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan seorang manusia. Kemampuan organ-organ tubuh manusia mulai mengalami penurunan, gerakan lebih lambat dan mudah lelah. Pada masa ini seorang manusia wanita akan mengalami menopause, berhentinya menstruasi, dan sudah tidak dapat melahirkan lagi. Ya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Sedikit dikomentari untuk kelompok 3 ya. Dari hasil kerja kamu itu udah ada panahnya dari siklus 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dari mana? Berarti dari sini dulu atau dari sini? Berarti kan panahnya ke sana, berarti dari sini. Dari sini tahap 1, kemudian tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Tapi tadi kamu tidak memperkenalkan ini tahap 1 apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa, tahap 4 apa, tahap 5 apa. Dan cara penyampaiannya, misalnya saat presentasi bisa menghadap ke temannya, biar temannya itu jelas gitu. Tidak membaca untuk diri sendiri, namanya presentasi itu tampil untuk memberi informasi ke temannya, gitu nggih. Ini udah benar, udah ada panah-panahnya, gambarnya nempelkannya juga sesuai tahapannya, nggih. Tapi silahkan diperkenalkan, kemudian cara menyampaikannya ya hadap ke teman-teman, gitu nggih. Oke, nggak apa-apa, tetap kasih aplaus untuk kelompok 3, nggih. Oke, untuk kelompok mana ya? Kelompok 6. Yuk, kelompok 6. Lebih semangat lagi, yuk. Dikasih aplaus dulu ya, biar semangat mereka. Sana sini nggak apa-apa, nanti yuk, satu aja yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan siklus hidup manusia. Tahap pertama, masa bayi. Pertumbuhan berat badan dan tinggi badan bertambah pesat. Perkembangan, belajar merangkak, berjalan, berbicara, kata-kata pertama. Perkembangan motorik halus dan kasar. Tahap yang kedua, masa anak-anak, pertumbuhan fisik
yang stabil, perkembangan belajar membaca, menulis, berhitung, perkembangan kognitif dan sosial. Tahap ketiga, masa remaja, pertumbuhan terjadi growth spurt atau percepatan pertumbuhan yang sangat cepat, perkembangan pubertas, kematangan organ reproduksi, perubahan emosi, pencarian jati diri, dan pembentukan identitas. Tahap tahap 4 masa dewasa, pertumbuhan fisik berhenti mencapai puncak kematangan psikologis, stabilitas emosi, pengembangan karier, dan pembentuk keluarga. Manula, yaitu masa lanjut usia, yaitu 50 tahun. Masa ini merupakan masa akhir dari perkembangan seorang manusia. Kemampuan organ-organ tubuh manusia mulai mengalami penurunan. Gerakan mulai lambat dan mudah lelah. Pada masa ini, seorang manusia wanita akan mengalami menopause atau berhentinya menstruasi dan sudah tidak dapat melahirkan lagi. Oke. Sekian dari kami. Kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kelompok 6. Gak mending dibanding dengan kelompok 3 tadi, nggih. Cuma di sini koreksinya kita tidak tahu karena tidak ada panahnya. Nggih, tidak ada dari mana, apakah dari sini dulu yang pertama siklusnya, nggih, apakah dari manula dulu, kemudian ini atau dari bayi ke anak-anak, nggih. Kita kan tidak dijelaskan gitu, nggih. Panahnya tidak ada di sini. Oke. Sekarang yang maju berikutnya kelompok ini berapa ini? 4. Kelompok 4 siapa? Yuk. Oh, Mas Ricci yuk maju. Maju Mas Ricci. Mas Ricci yuk. Mas Ricci. Yang pertama itu masa bayi, masa bayi terutama ke masa anak-anak. Ya. Mas Ricci berarti dari sini dari sana ya, soalnya kan di sini, dari sana, baris sana nggak apa-apa. Nanti giliran, nggih, belakang. Diambil dulu. Nggih. Nah, gitu nanti giliran. Yang buka cewek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang bertema siklus hidup manusia. Masa bayi, pertumbuhan berat badan dan tinggi badan bertambah pesat. Perkembangan belajar merangkak, belajar berbicara. Kata-kata pertama perkembangan motorik halus dan kasar. Pada masa anak-anak, pertumbuhannya ialah pertumbuhan fisik yang stabil, serta perkembangan belajar, menulis, berhitung, dan perkembangan kognitif dan sosial. Pada masa remaja, pertumbuhan terjadi growth spurt atau percepatan pertumbuhan yang sangat cepat. Perkembangan pubertas, perkembangan organ reproduksi, perubahan emosi, pencarian jati diri, dan pembentukan identitas. Masa dewasa, pertumbuhan fisik berhenti mencapai puncak kematangan, kematangan psikolog, stabilitas emosi, pengembangan karir, dan pembentukan keluarga. Masa manusia melahirkan usia, yaitu selain melewati usia 50 tahun, masa ini merupakan masa akhir dan Nanti. perkembangan seorang manusia.
kemampuan orang-orang tubuh manusia melalui mengalami pertumbuhan gerakan mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Pada masa ini, seorang manusia wanita akan mengalami menopause, berhentian sudah tidak lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok berapa ini? Tadi 4 ya. Tadi perintahnya, koreksi sedikit ya. Tanggapan dari Bu Sus. Kelompok 4, tadi kan perintahnya silahkan gambar tersebut dipasang secara urut. Kalau seperti ini, apakah dari ini dulu, kemudian dari sini atau dari mana, kan kita belum begitu jelas gitu nggih. Namanya peta konsep harus tadi kan siklusnya harus dipasang secara urut gitu nggih. Oke. Itu kekurangan dari kelompok 4. Oke. Selanjutnya kelompok yang belum, kelompok berapa tadi? 1, yuk, 1 mana? Yuk 1. Yuk maju 1. Oke. 1, kelompok 1. Berarti yang terakhir nanti kelompok 2, oke. Kelompok 1 hasil kerjanya di mana? Ini. Oke, berarti madepnya dari sana. Oke. Yang lain tetap memperhatikan dulu. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusinya, oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Nimas Nuri Hasanah, Autaliana Putri, Sarita Rahmawati Saputri. Muhammad Rifandi. Muhammad Bernuti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Siklus Hidup Manusia. Siklus hidup manusia memiliki 5 tahapan. Yang pertama, bayi. Bayi bertumbuh menjadi masa anak-anak. Masa anak-anak bertumbuh menjadi masa remaja dan kemudian menjadi masa dewasa, dan tahapan terakhir menjadi masa manula. Masa bayi, pertumbuhannya yaitu berat dan tinggi badan bertambah pesat. Perkembangannya belajar merangkak, belajar berbicara kata-kata pertama, perkembangan motorik halus dan kasar. Masa anak-anak pertumbuhan fisik yang stabil. Perkembangannya belajar membaca, menulis, dan berhitung. Perkembangan kognitif dan sosial. Masa remaja, pertumbuhan terjadi percepatan tumbuhan yang sangat cepat. Perkembangan pubertas, kemaluan organ reproduksi, perubahan emosi, pencarian jati diri, dan pembentukan identitas. Masa dewasa, pertumbuhan fisik berhenti mencapai puncak kematangan. Kematangan psikologi, stabilitas, emosi, pengembangan karier, dan pembentukan keluarga. Manula. Manusia lanjut usia, yaitu setelah melewati usia 50 tahun. Setelah ini merupakan masa akhir dari perkembangan seorang wanita. Kemampuan organ-organ tubuh manusia mulai mengalami penurunan. Gerakan mulai lebih lambat dan lebih mudah lelah. Pada masa ini, seorang manusia wanita akan mengalami
Memopause ber memopause ini apa sih? Bertransaksi dan sudah tidak dapat melahirkan lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kasih. Ini sama kasusnya dengan kelompok yang 6 tadi ya. Sudah urut tapi tidak ada panahnya. Kalau disuruh mengamati membaca kan ini tahapnya dari mana kan gitu. Ya, apakah dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Harus dikasih arahan gitu. Terima kasih dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian koreksi sedikit dari Bu Sus. Tadi kalian itu kalau presentasi berarti tidak untuk diri sendiri. Tidak untuk diri sendiri, tetapi menyampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan dan melihat kalian. Gitu, Oke. Sudah cukup baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, anak-anak, sekarang kalian tadi kan sudah mengetahui beberapa ciri-ciri dari siklus yang pertama dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, manula. Tadi anak-anak sudah mempresentasikan, sudah membaca, sudah menulis, pasti sudah ada gambaran. Oh, saya itu sekarang pada tahap apa ya? Kalian sudah tak kasih kertas warna-warni. Silahkan kalian amati diri kalian sendiri. Maksudnya kalian pada diri kalian sendiri ada perubahan apa yang terjadi. Satu aja, tulis satu aja, nanti langsung ditempel di hasil kelompok kalian. Misalnya untuk kelompok 6, anggotanya berarti ditempel di sini, ditempel di sini. Oke, silahkan 1 menit aja, enggak usah lama-lama. Apa perubahan yang terjadi pada diri kalian? Ada perubahan enggak? Tulis satu saja. Ayo ya. Nah, silahkan kalian. Oh, belum ya? Ini tidak diskusi ya. Ini menurut pribadinya masing-masing. Kalian itu ada sampai sekarang ini ada perubahan enggak sih pada diri kalian? Silahkan ditulis, kemudian ditempel depan. Turah. Dalam udah langsung aja, langsung aja ditulis apa perubahan pada diri kamu. Kalau sudah langsung aja ditempel sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini pribadi, berarti kalian silakan langsung tempelkan ke di kelompoknya masing-masing. Andri. Kalau kebalik nggak bisa gini, kalau kebalik gini, di sing raket lagi kan.
Gambar kelompok mana? Kan, hah? Gini caranya, tekuk kan kamu keliru lah, ngono. Sudah semua? Oke, terima kasih. Oke anak-anak, berarti udah merefleksi diri kalian, sudah presentasi. Berarti pembelajaran kita hari ini akan segera usai, tapi sebelum usai Bu Sus akan menyimpulkan bahwa siklus hidup manusia itu dimulai dari tahap apa anak-anak? Bayi, anak-anak, remaja. Kelompok 1, bayi usia berapa? 15 bulan. Kelompok 2, usia anak-anak berapa? Oke, kelompok 3 yang remaja usia berapa? Oke, untuk cowok dan cewek mungkin berbeda ya. Oke, kemudian untuk masa dewasa kelompok 4. Dewasa sampai 30 tahun. Kemudian manula 50 ke atas gitu, oke. Itu kesimpulan dan semuanya memiliki ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda gitu, Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya, Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada apa Mas Bima? Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Manusia kan sudah. Berarti besok pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Silahkan dibaca dulu di rumah materinya pada buku paket. Kemudian ada tugas proyek untuk anak-anak. Buatlah poster mengkampanyekan isu stunting. Ya, isu stunting kalian bisa kerjasama dengan Posyandu atau Puskesmas. Di Posyandu PKK itu biasanya kan ada program pemberian makan bagi anak-anak yang stunting ya. Itu kalian gali. Mungkin dari ibu-ibu PKK kalian bisa menggali informasi apa sih stunting, kemudian apa, bagaimana dan sebagainya, gitu nggih. Di tugas proyek bisa dibuat bentuk poster, nggih. Kemudian nanti bisa dikumpulkan dan disampaikan ke kelas kalian besok saat pertemuan berikutnya, gitu nggih. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada berarti terima kasih untuk hari ini. Bu Sus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.